Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik semua ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita baca doa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baik, selesai. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ada saya Batul, Agung, Ayla Listin, Ayla, Apriani, Atar, Aulita Mulia, Dede Reza, Dina Jahratur, Dini Damara, Fadil Ahmad, Fitriani, Galang, Gali, Ihsan Kamil, Intania, Jali, Kapka Aji Reza, Kirania Putri, Leila Putri, David Fazri, Pais, Kais Ezra, Rizik, Deni Darmawan, Fauzi Dharma, Rangga, Syahran, Farhan Rahman, dan Juwana, Najwa, Novianti, Putra Bakti, Rahmadani, Rini Rahmawati, Rio, Selvi, Septian, Sita, Siti Najwa, Zerlinda. Baik, semuanya hadir ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, selanjutnya Bapak akan membacakan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, untuk kompetensi dasarnya 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi ya, untuk cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Lalu berikutnya ada 4.3, menceritakan kembali isi teks narasi yang didengar dan dibaca ya. Nah, untuk indikatornya, yang pertama di sini ada 3.3.1, menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. Lalu berikutnya 3.3.2, menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar ya. Lalu berikutnya ada 4.3.1, menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi ya. Lalu berikutnya ada 4.3.2, menyimpulkan unsur atau urutan cerita fantasi, menceritakan kembali cerita fantasi lisan atau tertulis ya, jadi secara lisan atau tertulis. Oke, seperti itu. Baik, berikutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama di sini menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Lalu berikutnya di sini menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, itu anak-anak untuk kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dulu. Satu kelompoknya terdiri dari 4-5 orang ya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul? Baik, Bapak akan menjelaskan materi tentang teks narasi ya. Nah, berikut Bapak akan menjelaskan ciri umum teks narasi ya. Nah, di sini narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa ya. Lalu rangkaian peristiwa dalam cerita itu disebut alur ya. Jadi rangkaian peristiwa dalam cerita itu disebut alur ya dalam teks narasi. Lalu berikutnya rangkaian peristiwa dalam cerita ini digerakkan dengan hukum sebab akibat ya. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, dari pertanyaan 5W+1H ya, apa, siapa, dan di mana kejadian itu terjadi ya, seperti itu. Lalu timbulnya pertentangan ya, dan penyelesaian atau akhir cerita ya. Lalu di sini rangkaian cerita ini disebut alur. Rangkaian cerita di sini disebut alur ya dalam teks narasi. Lalu untuk tokoh dan watak tokoh ini merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa ya, untuk tokoh dan watak seperti itu ya.
Lalu narasi ini memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Ya, tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Jadi ada amanat melalui pengarang ya. Amanat atau pesan yang akan disampaikan oleh si pengarang itu tersebut, seperti itu ya. Nah, amanat ini berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dan dari isi cerita, seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami. Lalu untuk ide cerita ya, terutama ya di ide cerita sini biasanya terbuka terhadap daya hayal penulis ya. Penulis ini tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata ya, tidak dibatasi oleh itu. Nah, ide di sini juga dimaksudkan itu berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan oleh pengarang ya, seperti itu. Lalu ide cerita ini terkadang bersifat sederhana ya, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik, seperti itu ya. Tema cerita fantasi itu adalah magic ya, magic, supernatural atau futuristik ya. Contohnya seperti ini, pertempuran Komodo dan dengan siluman serigala ya, untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Itu contoh temanya seperti itu ya. Lalu ada lagi nih sini petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh di zaman Belanda ya. Lalu ada lagi di sini kegelapan karena tumbukan meteor. Nah, ada tema seperti itu. Lalu ada lagi kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada tahun yang akan datang. Nah, itu ya contohnya tema-tema yang ada dalam teks narasi atau teks cerita fantasi ya, seperti itu. Lalu untuk latarnya ya, kalian tahu latar kan ya, masa mau tahu ya. Nah, latar atau lintas ruang dan waktu ya. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar ya dalam teks narasi ini, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu latarnya ya. Nah, lalu alur dan latar cerita fantasi ini memiliki kekhasan, jadi punya khasnya ya, ciri khasnya ini. Ya, ciri khasnya ini adalah karya peristiwa cerita fantasi itu menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Ya, seperti itu. Misalnya nih, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar waktu hiburan di Uligi atau latar zaman Belanda dan sebagainya. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah ya dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu, seperti itu ya. Lalu untuk tokoh ya dalam cerita fantasi ini bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tokoh ini memiliki kesaktian tertentu ya. Dan dari tokoh ini mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari ya. Tokoh ini mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu, seperti itu ya. Nah, tokoh itu dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman ya. Bisa waktu lampau atau waktu yang akan datang atau yang disebut dengan futuristik, seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, di sini ada beberapa jenis cerita fantasi yang harus kalian tahu ya. Yang pertama, jenis cerita fantasi ini bisa dibedakan dari beberapa kategori, yaitu latar lintas waktu masa lampau, latar waktu sezaman ya, dan latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi cerita fantasi itu cerita fantasi total dan irisan. Ya. Nah, jenis cerita fantasi ini berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata dua kategori fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Ya. Pertama, kategori cerita fantasi ini total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Ya. Pada cerita kategori ini semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Ya, tidak terjadi dalam dunia nyata jadi semuanya. Jadi misalnya cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Ya, jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar jadi rekaan pengarang. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Ya, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata. Ya, itu atau peristiwa yang pernah terjadi dalam dunia nyata. Ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Ya. Lalu ada lagi di sini cerita fantasi sezaman dan lintas waktu.
Ya, berdasarkan latar cerita, cerita fantasi ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu lintas waktu dan latar waktu sezaman. Ya, latar sezaman ini berarti latar yang menggunakan satu masa, ya, satu masa atau fantasi masa kini. Nah, fantasi masa lampau, fantasi masa yang akan datang. Jadi ada tiga ya, yang tadi Bapak sebutkan itu ya. Nah, latar lintas waktu ini bercerita atau berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya nih, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun yang akan mendatang atau futuristik. Nah, itulah ya beberapa jenis cerita fantasi yang harus kalian tahu. Baik anak-anak, silakan kalian mengambil lembar kerja yang ada dalam video Bapak ini, silakan ambil oleh ketuanya masing-masing ya. Lalu setelah itu silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya ya. Kalian sharing informasi apa yang bisa kalian dapat dari lembar kerja atau materi yang Bapak jelaskan tadi ini ya. Silakan dibaca lembar kerjanya ya. Baik anak-anak, silakan kalian berpresentasi di depan ya. Yang pertama ada kelompok 1 dulu. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, betul sekali ya. Silakan kan beri tepuk tangan pada kelompok 1 semuanya. Sangat bagus ya. Baik, Bapak akan memberikan tanggapan pada kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 kalian sudah sangat baik dalam mempresentasikan materi teks nasi ini ya, terutama di dalam jenis cerita fantasi. Kalian ada yang kurang dalam penyampaiannya nih ya, terutama dalam teks cerita jenis cerita narasi ya, itu ada 3 ya. Kalian ingat, yang pertama itu ada latar lintas waktu masa lampau ya, lalu latar waktu sezaman, lalu latar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Nah, kalian lupa menyampaikan itu ya. Nah, Bapak memberikan apresiasi kepada kalian, sudah bagus sekali ya kelompok 1 ya. Baik, berikutnya silakan kelompok 2. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan kesimpulan terkait teks narasi ya, yang kita pelajari hari ini. Oke. Yang pertama itu teks narasi ini merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa ya. Lalu di sini ada tokoh dan watak tokoh ya. Ini merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa ya, tokoh dan watak ini ya. Lalu di sini ada narasi, ini memiliki tema atau dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita ya. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur ceritanya, seperti itu ya. Lalu amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Ingat, selalu ada amanat dalam teks narasi ya. Lalu untuk penggunaan waktu atau latarnya ya. Nah, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar. Yang pertama itu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu untuk tokohnya ya, tokoh dalam cerita fantasi ini bisa diberi watak dan ciri yang unik atau unik ya, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh ini memiliki kesaktian tertentu ya, jadi di luar nalar kita, seperti itu ya. Nah, berikut anak-anak yang bisa Bapak sampaikan terkait kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jika tidak ada yang ingin tanyakan, Bapak beri apresiasi ya terhadap kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat semangat dan sangat gembira ya. Bapak kasih apresiasi, mari tangan semuanya. Kalian hebat ya. Lalu untuk kelompok terbaik yang presentasi hari ini jatuh kepada kelompok 4. Baik, tepuk tangan semuanya. Hebat ya. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin tanyakan, untuk pembelajaran ini Bapak akan akhiri ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Sehat selalu ya, jaga kesehatannya ya. Jangan sering begadang, oke? Baik, anak-anak, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.